bersedekah, dia sembunyikan sampai tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Jadi pegawai negeri bisa, mereka punya ijazah, diakui Kementerian Agama. Kita berada di waktu yang suci, satu titik pada hari Jumat macam satu titik cermin. Saking inginnya mabuk, mau beli khamar nggak ada duit, mau beli ganja nggak ada duit, akhirnya beli kopi, dituang spiritus, diminum, bukan mabuk, mati langsung. Dan anak-anak ini suci, tak berdosa. Lalu siapa yang merubah anak ini? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidani, merubahnya jadi Yahudi, au yunasrani, merubahnya jadi Nasrani, au yumajjisani, merubahnya jadi Majusi. Doa wali-wali Allah yang ada di sini, akhirnya berdatangan alim-alim ulama datang kemari. Mereka menjadi muassis, mendirikan pesantren. Andai orang tembilahan tidak menolong pesantren ini akan tetap tegak berdiri. Yang rugi hanya orang yang bakhil, yang rugi hanya orang yang pelit. Dia tidak akan membawa apa-apa setelah kematiannya. Tidak ada yang mengalir. Yang mengalir hanya doa anaknya di tengah malam berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sekarang banyak anak-anak yang tak pandai mengucapkan itu, gara-gara bapaknya membawa anaknya karaoke, sinetron. Akhirnya ketika dia mati dikirimkan anaknya lagu metal, lagu dangdut, lagu India, drama Korea. Apa jadinya generasi kita di masa akan datang? Sinetron. Zaman Abdul Somad kecil dulu, kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tidak banyak. TV cuma satu, TVRI. Itu pun hidupnya hari Ahad cuman. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang parabola, berputar parabola sampai ratusan channel, tambah TV kabel, tambah internet, macam-macam, hancur kepala anak kita. Umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tak pandai berbakti kepada orang tua, tak pandai mencium tangan orang tua, tak pandai membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Gara-gara apa? Rusak otaknya gara-gara layar monitor, gara-gara gadget. Ustaz Somad tolong ruqyah anak saya Pak Ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis. Enggak ada respon. Biasanya kalau dibacakan ayat kursi itu keluar jinnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini aneh. Dibacakan ayat kursi enggak ada respon. Jadi jamaah ini nanya, jadi ini enggak ada jinnya Pak Ustaz? Anak ini enggak salah jin. Terus salah siapa? Salah ibu. Loh kok salah saya? Anaknya enggak mandi, enggak sholat, enggak makan, enggak sekolah, main game terus di kamar. Yang belikan handphone siapa? Saya Pak Ustaz. Yang belikan paket 4 giga siapa? Saya Pak Ustaz. Yang biarkan dia di kamar siapa? Saya Pak Ustaz. Yang biarkan dia nggak sekolah, nggak mandi, nggak sholat siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang anaknya gini, siapa yang salah? Pak Ustaz. Enak aja, aku yang salah. Masya Allah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Siapa yang mau jadi tentara angkat tangan?
Oh, mujahid fisabilillah. Siapa yang mau jadi polisi angkat tangan? Oh, itu lagi ngangkat. Bagus, nanti nggak lulus tentara masuk polisi. Siapa yang mau jadi ustad? Oh, rame. Jadi ustad. Udah turun, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Anak tembilaan ini berani-berani, betul. Inilah yang akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad di masa akan datang. Kalau Ustaz Abdul Somad mati nanti siap mengirimkan Al-Fatihah? Saya sudah booking, Bu. Ibu udah booking belum? Bapak udah booking belum? Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Mereka akan bercerita ke anaknya. Nanti mereka punya istri. Betul? Allah macam paham aja. Mereka akan bercerita ke istrinya, Dek, dulu abang waktu Ustaz Somad datang, abang lah yang merekam Ustaz itu ceramah. Abang kenal dengan Ustaz Somad, abang lah yang datang waktu itu hujan-hujan. Gara-gara hujan itulah abang bisa naik ke atas pentas. Kita hari ini sedang membuat sejarah, Bu. Hari ini kita sedang membuat sejarah, Pak. Kalau Abdul Somad tabligh akbar, tadi pengajian bersama Basnas ramai, maklum karena dalam gedung. Kalau Abdul Somad ceramah dalam masjid, tadi khutbah ramai, biasa. Tapi hari ini di Jil As-Salam bisa orang ramai padahal hujan. Ini baru luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti ketika panas terik padang mahsyar, ketika tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat berlindung, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Yang dapat naungan itu adalah jamaah yang hadir ini semua. Ustadz ini ngomongnya menyenangkan hati jamaah aja, biar kami basahnya nggak terlalu terasa basah. Ini ada dalilnya, Besti. Apa dalilnya, Pak Ustadz? Dalil yang pertama, syabun nasha'a fi ibadatillah. Yang dapat perlindungan itu adalah anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kameramennya anak muda, editingnya anak muda, panitianya anak muda, protokolnya anak muda. Memang beberapa saya lihat ada yang tua, tapi sebenarnya mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Memang casingnya tua, tapi signalnya muda. Betul, Pak? Hati-hati, Bu. Siapa lagi yang dapat naungan itu? Yang dapat naungan itu adalah rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Syekh Muhammad bin Ahmad Nasir Al-Busiri datang ke Pekanbaru menjumpai Ustaz Abdul Somad. Malu saya, beliau orang alim, beliau orang mukhlis, ikhlas, mendirikan pesantren di negeri kita, berdakwah, meninggalkan keluarga, mau datang bersusah-susah payah.
Hari ini beliau datang menyambut Allahu Akbar. Doakan kami bersama di Jil As-Salam, bersama pula di Darussalam nanti insyaallah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras. Sebagaimana kami bersama di Jil As-Salam, satukan kami nanti di Darussalam. Amin ya Rabbal. Siapa lagi orang yang dapat naungan itu? Rajulun tasaddaqa, orang yang bersedekah, fa'akhfaha bisadaqatin, bersedekah fa'akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiq yaminu, la ta'lamu shimalu ma tunfiq yaminu, sampai tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Tapi bukan berarti yang menyerahkan uang kawannya tadi tahu menjadi tidak berkah, tetap berkah. Itulah makna kiasan supaya jangan sampai ria, supaya jangan sampai hati kita ingin dipuji-puji, karena pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Itu rumusnya kalau nggak hafal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah anak pesantren Jil As-Salam kalau tamat nanti bisa jadi pegawai negeri? Bisa. Mereka punya ijazah, diakui Kementerian Agama, diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa anak saya masuk pesantren cuma baca kitab aja, nanti jadi santri sarungan aja? Dia memang pakai sarung, tapi dia pakai celana. Ustadz biasa ceramah pakai celana, ini kan pakai sarung. Ini balik khutbah Jumat tadi nggak pulang ke kamar, tapi di dalamnya tetap pakai celana. Anak-anak ini semua gayanya adalah gaya sunnah. Kenapa pakai sorban? Karena Nabi Muhammad SAW pakai sorban. Kenapa pakai baju putih? Karena Nabi pakai baju putih sunnah, pakai jubah. Kenapa pakai sarung? Karena Nabi juga ada riwayat pakai sarung, sir izar namanya. Kenapa mereka pakai tasbih? Karena hati mereka tak pernah berhenti berzikir subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar, Allah, Allah, Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Bersyukurlah ibu-ibu yang anaknya sudah di pesantren. Bersyukurlah bapak-bapak yang sudah di pesantren. Adapun yang masih di rumah, cari pendaftaran, daftarkan anak-anak Anda segera ke pesantren Jil As-Salam Al-Islami Tembilahan Indragiri Hilir sebelum tanggal penutupan berikut ini. Hubungi nomor kontak, tinggal isi nanti, kirimkan ke saya, nanti saya posting di Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini apa yang mau kita cari? Banyak pun jamaah kita kalau mati tak ada yang mau ikut. Betul? Oh, betul gitu ya. Kalau Ustaz Abdul Somad mati, ada anak-anakku yang mau ikut? Tidak.
Tapi insya Allah mendoakan ya, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paling tidak mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita berada di hari yang paling suci, hari Jumat. Kita berada di waktu yang suci. Satu titik pada hari Jumat macam satu titik cermin putih bening, ada satu titik hitam. Tak tahu kita entah di titik mana doa itu terkabul. Kita berada pada waktu yang terkabulnya doa saat hujan lebat. Kita berada di tempat yang mujahid fisabilillah, tempat menuntut ilmu. Di sini orang belajar Al-Quran, di sini orang belajar bahasa Arab, di sini orang belajar sejarah Nabi, di sini orang belajar tafsir, di sini belajar hadis, di sini belajar fikih, di sini belajar akidah. Ahlus sunnah wal jamaah. Wujud qidam mukhalafatu hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat teng 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 teng. Masya Allah, tabarakallah. Di tempat lain kadang saya baca itu nggak nyambung anak-anak itu. Terus ditanya wujud kidam mengang aja dia, nggak tahu dia lagu wujud kidam bako itu. Kenapa? Karena di rumah tak pernah dia dengar, karena di sekolah tak pernah dia dengar, karena di masjid dia tidak pernah dengar. Masjid cuma ada sholat Jumat, tidak lagi ada orang berjamaah. Bapaknya menghidupkan lagu dangdut, kiong racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Bagaimana generasi kita ini ke depan? Alhamdulillah, tembilahan Indragiri Hilir, bumi lancang kuning, sampai hari kiamat akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita sedang mempersiapkan generasi-generasi yang islami di masa akan datang. Saking inginnya mabuk, ini anak-anak sekarang ini saking inginnya mabuk, mau beli khamar nggak ada duit, mau beli ganja nggak ada duit, akhirnya beli kopi, dituang spiritus, diminum, bukan mabuk, mati langsung. Saking inginnya mabuk, dibeli pil anjing gila, dimakan. Alhamdulillah, anjing rabies bisa tenang makan pil itu dimakan orang sekarang. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tidak ada obatnya Pak, tak ada obatnya Bu. Saya berkali-kali diminta menangis air mata orang ibu-ibu. Tolonglah doakan anak saya Pak Ustaz. Penyakitnya apa Bu? Kena narkoba. Saya bilang belum pernah saya ketemu doanya Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya apa boleh buat, kita pesantren kan lah. Ada pesantrennya Pak Ustaz? Ada. Di Riau Pak Ustaz? Enggak, jauh di Bandung. Pesantren apa namanya? BNN, Badan Narkotika Nasional. Berarti ditangkap polisi? Iyalah. Jangan malu. Anak-anak ini dikirimkan ke rahim ibu, ibu tidak pernah minta. Dan mereka pun tidak pernah minta. Bapak adalah ayahnya. Pernah kalian minta jadi orang tembilahan? Pernah? Tak ada. Tetap lagi tak pernah. Mereka dikirimkan Allah Ta'ala masuk ke rahim ibu, suami ibu sebagai bapaknya, istri bapak sebagai ibunya, dan anak-anak ini suci tak berdosa.
Lalu siapa yang merubah anak ini? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidani, merubahnya jadi Yahudi, au yunasrani, merubahnya jadi Nasrani, au yumajjisani, merubahnya jadi Majusi. Terbantulah ibu dengan bapak dengan adanya pondok pesantren ini.